Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, ngobrol lagi, ngopi lagi di bulan Ramadan bertempat di Mako DPW. Makanya kenapa ada tawasul, ada ini. Ini adalah metodologi, Mas, untuk membangun kesadaran kolbu, kesadaran hati, kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia butuh orang lain, butuh kasih sayang orang lain, dan batin kita itu butuh untuk menyayangi, butuh untuk menyayangi. Karena kenapa Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Rahman Rahimnya Allah. Tawasul ini kita setiap malam itu alat, bukan sebagai sandaran. Makanya sering saya sampaikan, jangan bersandar kepada amal. Amal mah itu sebagai media untuk mendapatkan amal. Makanya kemarin kita bahas, orang masuk surga itu bukan dengan amalnya. Orang masuk surga bukan dengan ilmunya. Termasuk Rasulullah ketika ditanya sahabat, bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku dengan rahmat. Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin itu rahmat dari Allah. Kita menjadi umatnya Rasulullah itu rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah. Nah, makanya ketika Mas Yoyo bertanya tentang tawasul, apakah tawasul itu menjadi sandaran? Bukan. Jadi kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada, karena kita akan kecewa. Makanya ketika orang berkeyakinan bahwa dengan tawasul ini saya menjadi begini level kedudukan dan sebagainya, itu salah. Seperti benar, itu saking apa ya? Saking tumbuh pemikiran sentralisasi kepada apa yang dia yakini. Ini salah. Jadi sebagai media, Mas. Sebagai media, sholat juga sebagai media, Mas. Tapi maaf ini. Kalau masalah tawasul nih, ya. Tawasul itu kan kita mengirim doa. Kalau dengan saya mengirim doa melalui tawasul, itu saya juga enggak sekedar saya mengirim Al-Fatihah, enggak, tapi saya mengenang perjuangan beliau. Jadi wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah. Tafsir menyatakan bahwa wasilah itu adalah maqam mahmudah, kedudukan tinggi. Berarti orang yang bertawasul dengan cara berhadiah Fatihah kewalian termasuk ke orang tua, ke guru, itu dalam rangka apa? Untuk sebagai media untuk sampai kepada kedudukan yang terpuji. Nah, pemaknaan secara luas dari tawasul, dzikir dan sebagainya, kita menyambungkan pikiran, menyambungkan rasa, ya kan, kepada leluhur-leluhur dengan segala perjuangannya yang terwariskan kepada kita. Nah, itu adalah bagian daripada etika. Kita menghormati beliau. Karena kita kirim hadiah itu adalah penghargaan. Sebenarnya kan hadiah Fatihah, kan gitu kan? Hadiah itu penghargaan. Diberikan kepada orang yang memang kita menganggap bahwa beliau berprestasi, punya nilai dan punya sesuatu yang menjadi kebanggaan dirinya maupun kita. Nah, kita itu dalam rangka menumbuhkan rasa bersyukur, bukan dalam berarti bangga dalam konotasi jelek, tapi kita bangga punya leluhur nih, kita bangga punya Rasulullah, kita bangga punya para sahabat, kita bangga punya Wali Songo, kita bangga punya guru, punya Holidiyah, Kubrawiyah, punya apa. Kita bangga dalam konteks kita bersyukur. Makanya kita bergembira dengan adanya guru yang sudah mengajarkan ini, tawasul ini media. Maka guru ini adalah wasilah, perantara untuk mengantarkan kita ke makom yang tinggi, makom yang terpuji. Makanya Allah menyatakan kul bifadlillahi, nah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, itu, dan dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah, dan dengan rahmat Allah, gitu kan? Falyafrahu, kita bergembira.
Nah, untuk membuktikan bahwa kita dapat karunia, kita bisa tawasul itu karunia loh Mas. Bukan karunia, bukan kemampuan kita. Kita bisa apa? Kalau lagi malas emang kita bisa? Enggak. Allah yang menggiring kita semangat. Itu karunia. Itu dengan utama, dengan rahmat Allah. Oh, kita dapat kasih sayang Allah. Berada di mana? Di tempat dan situasi yang secara syariat Allah ridhoi itu. Makanya ketika engkau pengen tahu kedudukanmu, maka fangdur madza yuqimuka, maka lihatlah apa yang engkau lakukan. Di mana engkau berdiri? Di tempat kebaikan kah atau di tempat keburukan kah? Berarti kedudukanmu akan kamu bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri ketika keadaanmu di mana. Termasuk keadaan batin. Nah, mengkoneksikan kita dengan leluhur salah satunya adalah dengan tawasul. Makanya kenapa ada macam-macam sholat hadiah, ada sholat birrul walidain, sholat berbuat baik kepada orang tua. Saya sering katakan, saya menganggap bahwa betapa pentingnya sholat birrul walidain. Kita bangga kan punya ayah, kita bangga punya ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita secara syariat, karena kita adalah wujudnya wujud nasabi, wujud karena ada nasab. Berarti kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Nah, bukti kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua, salah satunya sholat birrul walidain. Dan sholat birrul walidain itu kedudukan yang saya suka gitu. Karena kita berbuat baik kepada orang tua dengan apapun nggak mungkin terbalas. Maka ada salah satu cara ulama mengajarkan sholatlah berbuat baik, namanya